jadi simpenannya. Ya, kalau misalnya halal, halalin dong. Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus. Oke teman-temanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Andi Tuber. Di sore hari ini saya akan memberikan video yang lucu, kocak, juga menegangkan mengenai siapa lagi kalau bukan yang viral, Gus Miftah ya. Nah, ini masih ada video-video lama yang bikin saya tertawan ya. Setelah cek video-video lama itu ternyata kocak-kocak videonya Gus Miftah ini. Nah, mudah-mudahan teman saya, maksudnya teman kreator ini yang videonya yang saya upload kembali di video YouTube saya, yang saya reaction, nah mudah-mudahan nggak keberatan ya. Soalnya saya ingin memviralkan lagi video-video tentang Gus Miftah yang kocak-kocak ini. Yaitu ini video mengenai seorang wanita yang bertanya kepada Gus Miftah ini, bagaimana hukumnya menjadi istri simpanan seseorang. Ada-ada aja ya pertanyaannya. Halal apa enggak nih? Nah, ini cocok loh untuk seorang laki-laki yang punya niat beristri dua. Dan juga ada seorang ustadz yang bernama Dery Sulaiman. Nah, ini maaf dulu ya, Ustadz Dery Sulaiman, videonya saya reaction. Nah, ini mengenai tanggapan seorang Gus Miftah menjadi seorang wali. Benar apa enggak nih? Nah, ini nanti kita dengarkan juga nih penjelasan dari Ustadz Dery Sulaiman ya. Soalnya ini penting nih, biar nggak terjadi salah paham ya. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya wanita yang pertama ini ya. Yuk kita lanjutkan video. Fotonya Kamu sopo marga soal. asli atau palsu? Asli soal, asli sopo. Aslinya nama saya Supriyatin. Nama palsunya Rosa. Ini kan pekerjaan saya kan banyak godaannya tuh. Pekerjaan kamu banyak godaan. Pertanyaan saya banyak godaan. Apa kamu yang menggoda? Ayo. Tergoda. Banyak kamu yang ingin jadi simpenan saya. Wale goblok. Masih menang kamu, apa kamu jadi simpenan? Jadi simpenan. Aku paham. Terus pertanyaan kamu apa terus? Kalau gitu hukumnya gimana ya? Hukumnya apa? Halal atau Ya, kamu tanya hukumnya apa? jadi simpenannya? Hukum jadi simpenannya. Itu teman-teman bisa kita lihat tadi ya. Tak kirain tadi itu namanya Supriyadi. Oh ternyata Supriyatin ya. Tapi kok bisa ya panggilannya Rosa itu? Gimana itu panggilannya? Rosa harusnya kan Supri gitu kan bagus ya. Tenta Rosa ya. Hubungannya Rosa dengan Supriyatin itu apa? Yuk kita dengarkan penjelasan dari Gus Miftah ini ya tentang jadi istri simpanan ini. Ya, kalau misalnya halal, halalin dong. Jadi begini, saya itu gagal paham dengan istilah simpenan. Cowok itu kan memang boleh menikah lebih dari satu. Dalam undang-undang agama, laki-laki itu menikah lagi itu tidak harus jadi istri. Jangan bilang aja ya. Boleh. Yang nggak boleh itu kalau nikah resmi. Kalau nikah resmi itu mau nggak mau harus mendapatkan persetujuan istri melalui pengadilan. Istri menyetujui saya berikan izin kepada suami saya untuk menikah lagi.
kemudian dilegalisir sama pengadilan, itu baru suami boleh menikah lagi resmi. Tapi kalau menikah siri, menikah agama, itu tidak harus mendapatkan persetujuan istri. Masuk. Masuk, masuk. Masuk ya. Kocak nih cewek ini. Ada-ada aja ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi suami itu kalau menikah siri, itu tidak harus mendapatkan persetujuan istri. Yang mensyaratkan persetujuan istri itu bila ingin menikah lagi secara resmi. Nah, pertanyaan gini, simpenan yang kamu maksud itu sebagai istri siri atau sebagai selingkuhan? Kamu jawab. Kalau saya inginnya siri. Kamu ingat sih, kamu nggak ingin. Bukan kok saya mendukung kondisi seperti itu. Tapi kalau jawaban yang paling fair, laki-laki menikah sama kamu sih selama istrinya belum lebih dari 4, itu boleh-boleh saja. Dosa itu kalau kumpul justru tanpa nikah. Kalau kumpul tanpa nikah itu namanya apa? Kumpul ya, sampai punya anak namanya juga. Iya sih kalau iya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau posisinya dinikahi, kamu sebagai seorang gadis, kamu sebagai seorang janda, kamu gak punya suami, kamu menikah sama laki-laki, entah kamu atau orang lain, itu sah-sah saja. Persoalan norma kamu dianggap merebut atau enggak itu kan persepsi publik saja. Tapi kalau kamu undang-undang agama selama itu dinikahi kan sah-sah saja. Bener nggak? Cuma persoalannya kita itu di dalam bermasyarakat itu tidak hanya masalah agama, tapi juga norma dan etika. Maka kemudian ada istilah pelakon, perebut laki orang. Pelakon kan sebenarnya nggak ada istilah dalam agama. Kalau laki-laki yang menikah dengan kamu itu salah. Kalau saya gini terus minimal meminimalisir kemaksiatan, artinya kalau bisa halal kenapa haram? Terima kasih Gus. Mungkin dia beneran ingin jadi simpenan, istri simpenan orang ya. Punya niat kayaknya. Ada-ada aja nih ya. Gimana nih teman-teman? Sudah punya niat punya istri lagi ndak? Nah, jangan ya dek ya. Oke teman-teman, sekarang kita saksikan tanggapan dari Ustadz Deril Sulaiman yang mengenai Gus Miftah ini adalah benar-benar seorang wali. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita saksikan sama-sama ya. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan kalau untuk mengenai wali Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kewalian dari Gus Miftah ini. Kalau masalah menjadi wali murid dan wali nasab, nah, itu tadi menurut dari Sulaiman, pasti kita itu menjadi wali nih ya, wali murid juga wali nikah. Nah itu tadi ya mengenai pendapat Ustadz dari Sulaiman mengenai kewalian dari seorang Gus Miftah. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, ini serius soalnya. yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya.
Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya. Bukan lagi case nasional, tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur. Di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah, seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi, Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah ya. Ya sih, yang pertama memang Ustadz Fahru Razi ya, dan juga Gus Miftah ingin itu ya, mengumrohkan juga. Dan sekarang Ustadz Fahru Razi ini juga ingin menghajikan seorang penjual es yang bernama Pak Sunoji ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi video terbarunya, video selanjutnya ya. Wah, kelepotan saya ngomong ini ya. Hujan, soalnya hujan, nggak dengar ya. Membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Ibu Sky katanya 300 juta, kemudian sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak manfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji, asbab tidak direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, oh ini wali. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang salah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Oke teman-teman, itu tadi tanggapan dari Ustadz Dery Sulaiman yang menanggapi tentang kewaliannya Gus Miftah ya. Yang bahwasannya memang benar seorang Gus Miftah ini adalah seorang wali, yaitu wali murid dan juga wali nasab untuk anak-anaknya ya. Mengenai waliullah itu adalah rahasia Allah sendiri ya, yang mana jika ingin mengangkat seorang waliullah itu yes, yang tahu cuman Allah itu, bukan manusia itu ya yang mengetahuinya. Itu tadi tanggapan dari Ustadz Dery Sulaiman. Mungkin teman-teman yang menonton video saya ini juga memahami ya apa yang dikatakan Ustadz Dery Sulaiman, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak untuk teman-teman. Barangkali teman-teman sudah menonton video saya dan juga subscribe channel saya, dan juga barangkali teman-teman ingin mengikuti terus video-video saya yang terbaru, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel Andi Tuber. Saya ucapkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.